Ini gawat. Firasatku mengatakan kita harus pergi dari sini. Kalian pergilah, biarlah aku di sini. Aku akan membunuh Takagami. Truck. Apa-apaan ini sebenarnya? Apa orang itu sebenarnya? Sebuah percikan api. Kenapa kau diam? Selanjutnya ceritanya akan lebih rumit. Kau tak akan mengerti. Terserah kau saja. Sampai saat ini kami BBB belum mengetahui siapa atau apa orang itu. Kami menyebutnya Zorex karena ada tanda seperti huruf Zorex tidak ada dan tangannya. Dan pertempuran kali itu berakhir dengan ledakan. Namun Firman dan kami masih bertarung. Hanya ada satu cara untuk mengatasi lubang cacing yang terus menghisap itu. Aku harus meledakannya. Sial. Boom. Siu. Wiman. Sial. Satu tumbang. Tinggal satu lagi. Apa kau tahu kenapa makhluk itu buat lubang cacing? Entahlah. Kurasa itu hanya untuk memanggil apa? Zrak. Itu bukan apa-apa dibandingkan dengan perbuatanmu selama ini. Takagami, siap. Oh, tidak. Apa yang dilakukannya? Bagaimana bisa film matanya menghilang? Itu berarti dia sedang mengumpulkan tenaga dan dia berada dalam posisi yang sangat kuat saat ini. Aku tidak mengerti maksudmu. Matanya biasa dapat digunakan untuk mengecek keadaan seseorang dan sekarang pupil matanya menghilang. Itu berarti semua informasi dan kekuatannya telah tertuju rata satu titik. Mungkin dia akan mengeluarkan energi itu untuk menghancurkan lubang cacing. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang dapat menghancurkan lubang cacing. Ya, setauku juga begitu, tapi aku sudah mempelajari bermacam-macam tingkat energi, dan energi dari Rev 312 adalah energi tingkat yang rendah yang terus bertambah. Caranya dengan meningkatkan kinerja otak hingga 30%. Namun jika pemakainya menghendaki menyalurkan semua 30% itu ke suatu titik, itu akan memancarkan energi yang tak terkontrol hingga dengan cara melepasnya ke suatu sudut tertentu, dan itu akan membuat kerusakan pada tubuh. Gawat, dia sudah mulai mengumpulkannya pada satu titik. Apa yang dia lakukan? Dasar bocah. Apa yang ingin dia lakukan? Entah mengapa firasatku mengatakan kita harus pergi dari sini. Ya, kau benar Firman. Konsep kita harus cari Wiman dulu sebelum pergi dari tempat ini. Tidak mungkin energinya menghisap lubang cacing. Dari mana dia dapat kekuatan sebesar itu? Hebat Viper. Sudah hilang, begitu saja kah? Kupikir tadi akan meledak. Tidak meledak ya. Aku merasakan hal aneh. Ini gawat. Ada distorsi molekul di sekitar kita. Sial, kita tidak akan selamat. Sial, TV-nya rusak. Kada bom. Ribuan orang mati pada waktu itu. Kepikir aku bodoh ya?
Kau bilang setelah ledakan Firman dan Takikoe masih bertarung. Ya, mereka masih bertarung. Firman menyangka Takigami sudah mati, tapi dia lupa bagaimana dia bisa hidup abadi selama ini. Perasaan aneh yang terjadi setelah bangkit dari kematian selalu saja terjadi padaku. Dia juga merusak jubahku. Dia harus menggantikannya. Untung kita masih hidup. Kalau bukan karena benda ini, mungkin kita sudah mati. Syukurlah kita masih hidup. Aku tidak bisa menemukan yang lain. Viper dan Miman hilang. Ini aneh sekali. Aku sudah membunuh Takigami. Kenapa rasanya aku belum puas? Sepertinya dia pasti kuat. Sudah lama aku gak mau tiket tadi. Dan tentu saja dia tidak mungkin mati. Orang yang berkuasa di bumi selama itu, dia tidak mungkin mati begitu saja. Zetsu, bantu Farton untuk kembali ke markas. Baiklah, tapi apa yang akan kau lakukan? Aku akan memastikan Takigami masih hidup atau sudah mati. Setelah itu keduanya pun bertarung sangat menandakan awal dari pertarungan yang panjang, dan Zorex, Jack, Fever, dan Miman tidak diketahui mereka menghilang entah kemana. Pertarungan mereka makan banyak korban. Kau harusnya membunuh mereka semua, Fish. Kau harusnya sadar mereka semua bertarung di sembarang tempat sehingga membuat orang tak bersalah mati sia-sia. Coach Takigami, mereka semua sudah merusak damai di muka bumi ini. Bahkan sekarang mereka tambah banyak. Aku tak tahu apa-apa lagi selain membunuh mereka semua. Jadi kau ingin jadi pahlawan, ya? Ingin menjadi orang terkuat untuk mengalahkan kita semua dan melindungi orang-orang yang tak bersalah. Sungguh mulia, atau cuma kedok belaka, dasar PBB. Itu cerita tentang Takigami. Sekarang tentang kau dan aku. Puar. Sepertinya itu mereka. Kalian semua jaga mic. Puar. Tuar. Dia bagaimana mungkin? Itu 1 juta volt. Dia memang bukan musuh yang sembarangan. Waspadalah. Aku belum sempat melawan mereka kemarin. Sekarang waktunya. Buk bak 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 buk bak. Cuing. Oh no. Buk. Aku harus menghentikannya sebelum Pin tewas. Puar. Entah apa yang harus aku lakukan. Kalau lawannya sekuat dia, aku pun pasti mati. Hey Ron, apa yang kau lakukan? Cepat bantu Pin sebelum dia mati. Sial kau, Fatron. Siu. Kata Ron, yang kuat itu aku. Jadi pergilah sebelum banyak bacot. Terus kepala ya. Wow, lumayan. Tapi apa ya? Kurang mantap. Zrap. Oh tidak, Ron. Fatron, pergi dan bawa pulang Pin. Kalian terburu-buru ya? Anggap rumah sendiri. Kau Zen kan? Terobet. Tidak mungkin. Mungkin saja Zen. Ayolah.
Kau tahu siapa dia. Kau memang egois, Zen. Saya bukan temanmu. Kau juga berpesta sendiri di sini. Oh. Kotor kepala Ron. Lalu kontar kau dan Pin pulang. Jangan antar Pin saja. Aku tidak mau kelewatan pertempuran mereka. Pin, apa kau mendengarkan Pin? Sebenarnya aku juga tidak ingin melewatkan pertarungan mereka, jadi biarlah kita di sini menyaksikan. Oke lah kalau begitu. Coach dan Takegami terus bertarung hingga melibatkan banyak orang. Kekuatan yang besar dan organisasi yang terus menyerap anggota terus berkembang pesat ke penjuru bumi hingga tak terhitung berapa jumlah anggota Coach. Hingga pada akhirnya aku masuk dalam anggota, dan dari dalam organisasi aku melihat banyak perpecahan karena jumlah anggota yang tak terbendung. Mereka semua bergabung dengan berbagai tujuan.